Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, janganlah kita mengasihi dunia ini. Jikalau kita mengasihi dunia ini, kita akan dipimpin oleh dunia ini. Namun ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan memimpin orang-orang untuk mengenal Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Menjadi seorang pemimpin, bukankah hal itu hal yang luar biasa? Menjadi seorang pemimpin dapat dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang menjadi pemimpin karena pengakuan daripada komunitasnya atau lingkungannya. Ada yang menjadi pemimpin karena perjuangan dan kerja keras agar diakui sebagai pemimpin. Ada yang menjadi pemimpin melalui cara-cara yang tidak terpuji. Saudara, bagaimanakah dengan orang percaya? Saudara, orang percaya siapapun dia, Tuhan memanggilnya menjadi seorang pemimpin. Tentu, seorang yang memimpin kepada takut akan Tuhan. Saudara, bagaimanakah seorang percaya menjadi seorang pemimpin? Bisa dengan jabatan yang dipercayakan, namun juga bisa tanpa jabatan formal. Bisa dengan kedudukan yang diterima, bisa juga tanpa kedudukan tertentu, namun dalam konteks persahabatan. Seperti apakah pemimpin itu sebagaimana panggilan Tuhan kepada kita? Hal yang terpenting sebagai pemimpin adalah pemimpin harus rela dipimpin oleh Tuhan untuk menjadi teladan bagi orang-orang lain. Bukan karena ia sanggup memimpin orang lain, maka ia memimpin orang lain. Tetapi karena ia rela dipimpin oleh Tuhan, maka ia menjadi pemimpin bagi orang-orang lain. Saudara, mari kita membaca Ulangan pasal 17, ayat 14 sampai dengan ayat 20. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan telah mendudukinya, dan diam di sana. Kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku. Maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu. Seorang asing yang bukan saudaramu tidaklah boleh kau angkat atasmu. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda, dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya, dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah, ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam firman Tuhan, Tuhan sudah memberikan perintah ketika umat Tuhan hendak mengangkat seorang raja. Maka raja yang diangkat itu haruslah yang dipilih oleh Tuhan. Kekuasaan raja itu bukan karena siapa dia, tetapi karena siapa Tuhan. Maka di dalam segala sesuatu, raja tersebut harus takut dan bersandar kepada Tuhan, bukan kepada dirinya sendiri ataupun kepada yang lain. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Sebagai orang percaya, kita ini dipanggil dan dipilih Tuhan untuk memimpin orang-orang lain, untuk percaya dan mengasihi serta melayani Tuhan Yesus. Dan kita melakukannya dengan bersandar kepada Tuhan dan kepada firman-Nya.
serta dengan semangat melayani. Saudara, firman Tuhan berkata demikian, apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya, dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya, supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah, ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini terkait dengan bagaimanakah orang Israel ketika mereka ingin mendapatkan seorang raja, dan Tuhan sudah memberikan batasan-batasan yang penting bagi seorang raja. Salah satu batasan yang sangat penting bagi seorang raja adalah bahwa dia haruslah orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan adalah orang-orang yang merupakan saudara-saudara daripada umat Tuhan, bukan dari orang asing. Dan ketika seorang raja sudah terpilih, maka Tuhan memerintahkan agar dia tidak memelihara banyak kuda. Mengapa demikian? Karena kalau ia hendak mempunyai banyak kuda, maka dia harus membeli kuda di negeri Mesir. Dan jikalau mereka membeli kuda di negeri Mesir, mereka akan membuat perjanjian kembali dengan orang-orang Mesir yang tidak diperbolehkan oleh Tuhan. Bukan itu saja, seorang raja tidak boleh mempunyai banyak istri, sebab hatinya dikatakan akan menyimpang. Dia juga tidak boleh terlalu banyak mengumpulkan harta benda. Dan lebih utama lagi, seorang raja itu, dia harus mempunyai salinan hukum-hukum Tuhan. Dan dia harus taruh itu dan membacanya seumur hidupnya. Dan dia tidak boleh tinggi hati terhadap saudara-saudaranya. Saudara, bukankah batasan-batasan ini merupakan hal yang sangat menarik? Dan hal ini menggambarkan tentang orang-orang percaya, bukan? Bahwa pemimpin itu adalah orang yang dipilih Tuhan. Saudara, orang percaya adalah orang yang dipilih Tuhan sejak sebelum dunia dijadikan. Dan orang-orang percaya adalah umat Tuhan. Bukankah raja orang Israel haruslah dari umat Tuhan? Pemimpin itu tidak boleh memelihara banyak kuda, sehingga mereka bergantung kepada Mesir dan orang percaya. Haruslah orang-orang yang bukan bergantung kepada kekuatan fisiknya, kekuatan materinya, tetapi kekuatannya ada di dalam Tuhan. Dan orang percaya itu haruslah orang yang berhati tunggal, mengasihi Tuhan, bukan mengasihi dunia ini. Dan orang percaya haruslah orang yang sering dipengaruhi oleh firman Allah. Dan orang percaya tidak boleh tinggi hati terhadap saudara-saudaranya. Saudara, orang percaya memang dipanggil Tuhan untuk mempengaruhi dunia ini. Kita dipanggil sebagai saksi supaya kita mempengaruhi dunia ini. Dan salah satu definisi kepemimpinan adalah pengaruh. Saudara, orang percaya dipilih, dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin. Pemimpin membawa orang-orang datang mengenal Tuhan Yesus. Pemimpin membawa orang-orang percaya untuk melayani Tuhan Yesus. Pemimpin membawa anak-anaknya datang kepada Tuhan Yesus. Pemimpin yang membawa orang tuanya mengenal kasih karunia dari Tuhan kita. Itulah orang percaya. Dan ketika orang percaya boleh mempengaruhi orang lain supaya orang mengenal Tuhan.
dia pun haruslah seorang yang takut akan Tuhan. Dan dia tidak boleh tinggi hati terhadap saudara-saudaranya. Saudara, panggilan Tuhan kepada kita adalah sebuah kepercayaan. Panggilan Tuhan kepada kita adalah sebuah kemurahan Tuhan kepada kita. Panggilan Tuhan kepada kita merupakan sebuah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, jikalau kita mau dipimpin oleh Tuhan, maka Tuhan akan memakai kita secara efektif memimpin orang lain. Namun jikalau kita tidak pernah mau dipimpin oleh Tuhan, maka kita pun tidak akan menjadi efektif sebagai orang percaya. Jikalau kita rela dipimpin oleh Tuhan, maka ketika kita memimpin orang lain, kita memimpin orang lain dengan rendah hati. Karena kita tahu, kita pun berada di bawah otoritas Tuhan, di bawah hukum-hukum Tuhan, di bawah kekuasaan Tuhan, namun juga di bawah kasih Tuhan. Sehingga ketika kita melayani dengan kasih. Saudara, apapun jabatan saudara, apapun kedudukan saudara, sebagai orang percaya, saudara dipanggil menjadi pemimpin rohani bagi orang-orang lain. Di keluarga saudara, di kantor saudara, di perusahaan saudara, di keluarga saudara, ataupun di dalam persekutuan orang-orang percaya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memeteraikan firman-Mu. Dan terima kasih sebagai saksi Kristus, sesungguhnya Tuhan memanggil kami menjadi pemimpin rohani bagi banyak orang. Tuhan, ajar kami dipimpin Tuhan supaya kami boleh memimpin orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.